Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera, rahayu untuk kita semua. Semeton Tabanan, berjumpa lagi pada kesempatan hari ini dalam acara Ngeleneng, Ngorte Lalalele Ngalih Beneng. Bersama saya, Manwidi, mengantarkan obrolan kita pada edisi hari ini. Semeton Tabanan, pada edisi Ngeleneng kita hari ini kita membahas satu topik yang sedang hangat ya. Jadi pada hari ini kita membahas tentang sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2025-2026, di mana disingkat dengan istilah SPMB, yang dimana sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, tahun 2024, istilahnya adalah PPDB, yaitu penerimaan peserta didik baru. Oke, membahas tentang SPMB kita kali ini, tentunya kita harus menghadirkan beliau yang menggawangi di bidang pendidikan di Kabupaten Tabanan. Pada kesempatan hari ini, saya sudah bersama Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, Bapak I Gusti Putu Ngurah Dharma Utama. Om Swastiastu, Pak Kadis. Om Swastiastu, Pak Nangge. Pada kesempatan hari ini, kita di sini ngobrol dan kita memberikan informasi kepada Semeton Tabanan kaitannya dengan sistem penerimaan murid baru, yang dimana barangkali akan segera dimulai tahapannya, dimulai dengan tahapan pendaftaran, sehingga pada kesempatan hari ini sangat penting untuk kita diskusikan terkait SPMB tahun ajaran 2025-2026. Oke, Pak Kadis, izin Pak Kadis, niki saya manggilnya Pak Kadis, Haji Ngurah, atau gimana nih? Ya, semuanya bisa. Semuanya Haji bisa. Ngurah juga bisa. Oke. Karena di rumah Haji Ngurah, tetapi materi kita malam hari ini materi dinas. Dinas, ya, oke. Barangkali lebih tepatnya Pak Kadis. Karena yang saya sampaikan yang resmi-resmi. Resmi. Oke, Semeton Tabanan, kita pada kali ini sudah hadir Bapak Kadis Pendidikan Kabupaten Tabanan, Pak Ngurah Dharma, di mana pada kesempatan hari ini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2025-2026. Oke, Pak Kadis, izin yang pertama ini barangkali yang perlu kita berikan pemahaman kepada Semeton Tabanan semua yang sudah menyaksikan tayangan ini adalah sebenarnya gimana sih Pak Kadis kaitannya dengan SPMB, kemudian yang tahun sebelumnya adalah PPDB. Nah, kira-kira di mana irisannya, apakah berbeda, apakah sama, kemudian dari sisi landasan dasar hukumnya bagaimana? Mungkin itu dulu Pak Kadis yang pertama. Ya. Baik, terima kasih Semeton, pemirsa, semua masyarakat Tabanan. Jadi pada kesempatan ini tentunya saya izin Bapak Bupati akan memberikan pemahaman, kemudian memberikan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan penerimaan murid baru tahun 2025-2026. Dan tentunya sebelum saya menyampaikan konteks perubahan ya sistem penerimaan murid baru, jadi saya ucapkan selamat kepada seluruh jajaran lembaga pendidikan yang sudah menyelesaikan tugasnya dengan menamatkan siswa yang tahun ini, jadi di jenjang pendidikan dasar dari TK, kemudian SD dan SMP, kemudian di tingkat SD dan SMP sudah meluluskan 100% ya peserta didiknya, sehingga untuk itu tentu agenda pendidikan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Iya, betul sekali. Sehingga sekaligus juga saya ucapkan selamat kepada anak-anakku semua, adik-adikku semua yang mengenyam pendidikan di jenjang pendidikan dasar, selamat menamatkan jenjang pendidikan baik di tingkat SD, SMP, yang nantinya tentu akan melanjutkan pada jenjang berikutnya. Adapun latar belakang perubahan penyelesaian sistem
yang dulu istilahnya penerimaan peserta didik baru. Singkatannya PPDB. Yang populernya PPDB. Kemudian sekarang SPMB. Sistem penerimaan murid baru. Ya. Tapi izin Pak Kadis, SPMB ini sebenarnya sudah familiar di kalangan perguruan tinggi, Pak Kadis ya. Sistem penerimaan mahasiswa baru biasanya. Nah sekarang ini bergeser ke jenjang pendidikan mulai dari PAUD barangkali ya Pak Kadis ya. Jadi istilah murid baru dan peserta didik sebenarnya objeknya kan sama, artinya sama. Cuman istilah murid dan peserta didik itu sekarang dikembalikan ke istilah murid lagi. Di mana sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2025 yang sudah disampaikan ke seluruh jajaran pendidikan sampai di tingkat daerah. Jadi sistem penerimaan murid baru mengganti Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru. Yang mana juga perubahan kelembagaan ini kan memang sejak kepemimpinan Bapak Presiden yang baru ya terjadi perubahan kelembagaan di kementerian. Jadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada periode atau dekade sebelumnya sekarang menjadi 2 kelembagaan. Jadi Kementerian Pendidikan Tinggi, kemudian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian untuk pelaksanaan sistem penerimaan murid baru, jadi tidak ada perubahan yang signifikan. Cuman perlu saya garis bawahi bahwasannya ada beberapa pengertian masyarakat bahwa dulu dalam PPDB penerimaan peserta didik baru itu menggunakan sonasi. Betul sekali. Nah, kemudian sekarang menggunakan domisili. Jadi sonasi dan domisili ini adalah sama-sama wilayah yang menjadi lingkungan dari sekolah yang akan menerima murid baru. Betul. Kalau kita di Kabupaten Tabanan, jadi domisilinya menggunakan domisili wilayah administratif. Baik itu Banjar Dinas maupun desa. Sehingga pertama sekolah yang jenjang lebih rendah, kemudian untuk melanjutkan jenjang lebih tinggi, contoh SD ke SMP, jadi sekolah yang berada di sekitaran yang didasari atas kartu keluarga. Jadi kartu keluarga dari murid baru yang bersangkutan. Nah, contohnya di SMP 1, jadi Banjar-Banjar yang di lingkungan di SMP 1 menjadi zona kalau dulu, nah sekarang menjadi domisili. Bukan pada pengertian bahwa domisili itu surat keterangan domisili, bukan. Betul, Memang surat keterangan domisili itu bisa digunakan, jadi hanya bisa digunakan pada kondisi kahar. Betul. Contoh ketika ada bencana. Nah, ketika ada bencana bisa karena kartu keluarganya hilang, jadi bisa menggunakan surat keterangan domisili. Jadi yang prinsip itu sesuai dengan regulasi yang terbaru yaitu Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025. Oke. Berarti secara dasar hukum sudah jelas bahwa paradigma yang berubah adalah pertama dari sisi istilah ya Pak Kadis ya, dari istilah penerimaan peserta didik PPDB menjadi penerimaan murid baru. Oke. Nah lanjut Pak Kadis, kaitannya dengan penerimaan SPMB ini itu kan kita ketahui ada banyak jalur ya Pak Kadis ya. Mulai dari ada jalur sonasi, kemudian apakah itu afirmasi dan lain sebagainya. Nah, ini juga cukup menjadikan Semeton Tabanan barangkali ini saya cocoknya masuk yang jalur mana nih? Karena banyak sekali segmentasi jalur-jalur yang ada. Nah, barangkali dari Pak Kadis bisa menjelaskan kira-kira jalur penerimaan apa saja nih yang tersedia dalam SPMB tahun 2025-2026 ini?
Jadi kalau terkait dengan jalur, ada pada prinsipnya 4 jalur penerimaan murid baru. Sama halnya dalam pelaksanaan PPDB tahun lalu. Dalam SPMB ini, kalau kita bicara jenjang pendidikan ya, jadi untuk jenjang pendidikan SD terdapat 2 jalur. Ya. Yang pertama jalur domisili, kemudian jalur afirmasi. Kemudian kalau di jenjang SMP, jadi ada 4 jalur. Jalur domisili, yang dulu itu jalur sonasi. Ya. Kemudian yang kedua jalur afirmasi. Jadi jalur afirmasi ini diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu. Jadi diberikan prioritas bagi yang kurang mampu untuk memilih sekolah yang diinginkan atau sekolah barangkali yang tujuannya nanti juga siap untuk menerima, mendapatkan akses pendidikan. Kemudian yang ketiga jalur perpindahan orang tua. Jalur perpindahan orang tua ini tentunya kalau melihat mobilitas penduduk ya, biasanya pada saat 1 tahun terakhir, ketika anaknya tamat gitu. Jadi bagi pegawai negeri, kemudian TNI Polri, termasuk juga yang di swasta. Yang swasta, betul sekali. Di swasta itu menggunakan jalur perpindahan orang tua. Kemudian yang ketiga, kita memberikan ruang yang lebih luas untuk menghargai prestasi anak-anak. Jadi melalui jalur prestasi. Jalur prestasi pun kalau di SMP jalur prestasi itu ada 2. Jalur prestasi akademik, jadi dengan nilai raport, atau sertifikat dalam kegiatan ataupun keikutsertaan lomba-lomba akademik. Lomba akademik itu ada OSN, Olimpiade kan, kemudian termasuk juga jalur nilai raport. Itu dikompetisikan, kemudian di ranking nanti sesuai dengan jumlah persentase yang diamanatkan oleh sistem. Jadi mereka bisa di luar jalur domisili untuk mendaftar. Kemudian di luar itu ada jalur prestasi non-akademik. Jadi jalur non-prestasi akademik itu utamanya jadi diperuntukkan untuk murid baru yang dalam 2 tahun terakhir, meraih penghargaan dalam kegiatan-kegiatan kompetisi non-akademik. Contoh kegiatan olahraga. Contoh juga kegiatan seni. Jadi mereka diberikan kemudahan untuk memilih. Jadi sekolah-sekolah kadang-kadang kan sekolah memiliki potensi dan sarana prasarana lapangan olahraga dan lain sebagainya, sehingga untuk mengembangkan prestasinya nanti dia memilih sekolah di luar domisilinya. Menarik nih Pak Kadis, sebelum barangkali lanjut ya, tadi ada 2 skema yang barangkali perlu kita bedah lagi. Yang pertama ada jalur afirmasi, yang kedua ada jalur prestasi. Nah, kita salah satu dulu Niki untuk terkait dengan jalur afirmasi Pak Kadis. Nah ini kan dalam artian jalur afirmasi ini adalah jalur untuk warga masyarakat, khususnya warga Tabanan yang memang dari sisi kemampuan ekonomi itu masuk dalam kategori keluarga miskin gitu ya Pak Kadis ya. Kurang mampu ya, pendekatannya kurang mampu. Nah, kaitannya dengan hal itu, apakah ada sebuah patokan untuk mengvalidasi status kurang mampu ini Pak Kadis? Contoh, apakah dia harus dari keluarga PKH atau dari keluarga yang memiliki spesifikasi ataupun kualifikasi yang lebih spesifik terkait dengan afirmasi ini Pak Kadis? Jadi terkait dengan jalur afirmasi dalam penyusunan panitia penerimaan murid baru di tingkat kabupaten, jadi kita juga menggandeng beberapa perangkat daerah yang lain. Contoh untuk mensukseskan sistem penerimaan murid baru dengan jalur afirmasi ini, jadi kita meminta tenaga sebagai anggota panitia penerimaan dari Dinas Sosial.
Sehingga persyaratan untuk memenuhi jalur afirmasi ini jadi melampirkan ataupun menyiapkan mekanisme verifikasi melalui pemadanan data dengan data terpadu kesejahteraan sosial. Oh, berarti patokannya adalah data DTKS gitu ya, Pak ya. Data DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Berarti ketika warga masyarakat ini tidak memiliki DTKS, artinya warga yang akan mendaftar ini tidak bisa melalui jalur afirmasi. Demikian berarti ya, Pak Kadis ya. Oke. Jadi kriterianya harus memiliki kartu kesejahteraan sosial, kemudian yang dipadankan nanti diverifikasi, divalidasi melalui data terpadu kesejahteraan sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Tabanan. Oke, berarti tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan kaitannya untuk SPMB ini tidak dari Dinas Pendidikan saja begitu ya Pak Kadis ya. Jadi ada dari unsur OPD terkait juga terlibat gitu nih. Oke, lanjutannya Pak Kadis. Nah, yang kedua adalah ada jalur prestasi. Nah, ini kadang-kadang ngomongin prestasi kan cukup lebar ya, artinya pemaknaannya mulai dari apakah prestasi di level Banjar, RT, termasuk level lokal dan nasional, internasional. Barangkali Pak Kadis bisa menjelaskan sedikit yang diakui jalur prestasinya ini paling rendah itu di level mana ini Pak Kadis kira-kira? Untuk ke jalur prestasi, jadi tentunya yang diakui ada Sispres. Siswa berprestasi aplikasi Sispres. Jadi sudah dilakukan validasi terkait dengan siswa-siswa berprestasi di Kabupaten Tabanan. Kemudian di Dinas Pendidikan kita memiliki bidang yang menangani prestasi-prestasi siswa. Jadi seluruh kegiatan formal baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, jadi data siswa yang berprestasi ini sudah terdata. Jadi dari data prestasi siswa melalui Sispres itu nanti dilakukan validasi oleh petugas yang memang menangani prestasi siswa. Kemudian prestasi yang diakui itu baik di tingkat kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional. Contoh di olahraga kegiatan pekan olahraga kabupaten, kemudian event-event lainnya di level kabupaten. Termasuk Porjar ya Pak? Termasuk Porjar. Porjar di level kabupaten, provinsi? Di level kabupaten maupun provinsi. Untuk seni juga ada FLS 2N. Jadi di level kabupaten kan kita setiap tahun menyelenggarakan FLS 2N, termasuk juga kegiatan-kegiatan atau event-event lomba yang lainnya. Cuman perbedaannya poin yang personal. Jadi poin kan ada olahraga perorangan, ada olahraga beregu. Jadi poinnya itu diatur sesuai dengan sistem. Jadi untuk yang perorangan itu poinnya lebih besar. Kemudian di luar itu juga jenjang poinnya, bobot poinnya juga melihat tingkatan pelaksanaan lomba itu. Jadi kalau lomba tingkat kabupaten diberikan poin terendah. Kemudian dari tingkat kabupaten dijabarkan lagi untuk juara 1, 2 sampai juara 3 saja. Kemudian untuk di tingkat provinsi diberikan bobot lebih tinggi. Demikian juga untuk juara 1, 2 dan 3 baik itu perorangan, kalau perorangan bobotnya lebih tinggi. Kalau berkelompok, contoh sepak bola, permainan yang berkelompok itu lebih rendah. Demikian juga seterusnya sampai di tingkat internasional. Berarti tidak serta-merta saat mendaftar tiba-tiba membawa sertifikat piagam penghargaan, prestasi juara dan lain sebagainya, kemudian mendaftar ini prestasi saya kenapa nggak bisa diterima? Berarti tidak serta-merta demikian ya Pak Kadis? Jadi itu pembobotan melalui validasi yang dilakukan oleh tim nanti. Dari sekian peserta yang ikut mendaftar sebagai peserta yang melamar di murid baru satu sekolah. Jadi bobot penilaian dilakukan, kemudian dari bobot penilaian itu di ranking. Di ranking. Kemudian disesuaikan dengan kuota. Jadi kuota pada sekolah
Contoh kalau untuk di SMP, jadi kuota jalur prestasi itu kan 15%. 15% dari total formasi yang disiapkan. Gitu. Nah, sehingga nanti rankingnya sampai dengan 15% jumlahnya berapa. Contoh sekarang kuotanya di SMP 1 Tabanan kan ada 11 kelas. Nah, 11 kelas itu kalau per rombel 40, 40 kali 11 kan 440. Nah, dari 440 itu 15% dari itu disiapkan untuk jalur prestasi. Jadi semua dari jalur prestasi itu dikalkulasi dulu atas prestasi-prestasi si calon siswa ini, kemudian baru di ranking gitu ya Pak Kadis ya. Dilakukan pembobotan dari bobot, kan ada dari bobot itu baru di ranking. Baik, Semeton Tabanan, kita juga pada kesempatan kali ini perlu mengetahui dengan tren teknologi yang saat ini sudah berkembang demikian pesat. Kira-kira Pak Kadis, sistem pendaftaran daripada SPMB ini bagaimana nih tahun ini? Apakah murid dengan orang tuanya datang ke sekolah, kemudian ngantre pakai nomor, kemudian atau justru saat ini sudah disiapkan sebuah sistem yang memang betul-betul bisa mendaftar dari mana saja dan kapanpun saja. Gimana nih Pak Kadis? Silakan. Jadi kalau teknis pendaftaran ya bagi orang tua ataupun siswa langsung, sekarang kan siswa juga sudah pinter-pinter ya, bisa mendaftar sendiri. Jadi untuk TK sudah berjalan. Untuk TK dilakukan di sekolah masing-masing melalui sistem luring. Luring, jadi mendaftar langsung. Kalau TK pasti diantar oleh orang tuanya. Kemudian ada juga beberapa sekolah yang memungkinkan untuk melaksanakan secara daring gitu. Jadi dibuatkan juga link oleh sekolah kalau untuk TK. Dan ini sudah berjalan sampai hari ini sudah 100% TK melakukan penerimaan. Kemudian yang kedua di jenjang SD. Jadi di jenjang SD untuk sekolah-sekolah di daerah perkotaan, jadi yang didukung dengan sarana prasarana teknologi digital gitu ya. Jadi sudah juga membuat sistem tersendiri di sekolahnya masing-masing. Jadi di sekolahnya masing-masing, kalau untuk sekolah-sekolah yang barangkali ada di pedesaan, yang tempatnya agak jauh, kemudian juga kemampuan masyarakat untuk melakukan sistem secara daring, secara online sangat terbatas gitu, langsung datang ke sekolah. Jadi untuk SD juga dilaksanakan oleh sekolah masing-masing. Kemudian untuk SMP, jadi untuk SMP keseluruhannya kita siapkan secara online. Bagaimana terkait dengan kemampuan masyarakat untuk menggunakan sistem secara online, barangkali yang memiliki keterbatasan. Kemudian yang di rumahnya barangkali tidak ada wifi dan lain sebagainya, atau tidak memiliki sarana untuk itu. Jadi kita siapkan juga petugas-petugas di masing-masing sekolah SD untuk mendaftar secara online, jadi di laman yang sudah disiapkan oleh sistem di tingkat kabupaten. Sehingga untuk SMP kita keseluruhan secara daring. Tetapi dibantu oleh sekolah-sekolah, utamanya sekolah-sekolah yang SD yang ada di daerah yang agak jauh seperti Pupuan, Selamat Barat, kemudian Batu Riti, mungkin daerah-daerah tertentu yang di pedalaman. Kemudian di luar itu juga kita membuat posko. Jadi posko di tingkat kabupaten. Jadi posko di tingkat kabupaten ini untuk membantu masyarakat dalam melakukan pendaftaran. Demikian halnya juga ketika ada hambatan-hambatan melalui layanan WhatsApp, WhatsApp yang kita siapkan. Jadi kita sebarluaskan itu sehingga nanti masyarakat mendapatkan akses penuh, akses penuh terkait dengan hambatan-hambatan. Termasuk ketika terjadi ataupun membutuhkan informasi gitu ya Pak Kadis. Artinya
masyarakat ini yang maksudnya pas foto ukuran gitu misalkan Ya. itu bisa ditanyakan secara online ya Pak Kadis ya? Jadi ada hambatan di sistem, itu kan biasanya. Iya, betul. Sistem online kadang-kadang kan ada blank spot dan lain sebagainya. Jadi kita menyiapkan posko SPMB di Dinas Pendidikan. Kita menyiapkan layanan telepon melalui layanan telepon Dinas Pendidikan 0361 810 796. Oke. Kemudian kita juga menyiapkan layanan message ataupun WhatsApp ya. Melalui line 081 557 40504. Oke. Untuk SD. Untuk SMP 085 85 78 77 36. Termasuk melalui email, jadi disdiktabanan.smp@gmail.com. Oke. Ya. Jadi Dinas Pendidikan sudah menyiapkan segala kanal untuk membantu masyarakat dalam rangka proses mensukseskan proses SPMB ini. Jadi kepada masyarakat Tabanan, Semeton Tabanan semua, ketika Semeton Tabanan ada kendala, ada kekurang jelasan dari sebuah informasi kaitannya dengan sistem, kaitannya dengan cara mendaftar, online-nya bagaimana dan sebagainya, Semeton Tabanan bisa menghubungi kanal informasi yang sudah disediakan oleh Dinas Pendidikan seperti yang disebutkan oleh Pak Kadis tadi. Pak Nyoman barangkali ada tambahan ya terkait dengan jalur domisili. Jadi untuk jalur domisili ini untuk mengatasi kebocoran jalur domisili. Jadi kepada masyarakat Tabanan barangkali untuk menghindari kebocoran jalur domisili, jadi kita sudah bekerja sama juga dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kemudian untuk kartu keluarga juga harus sesuai dengan kartu keluarga yang ada dalam ijazah. Ya. Jadi tidak boleh, artinya masyarakat titip ke kakak, titip ke kakak orang lain supaya masuk di domisili itu. Iya. Ini kami yakinkan bahwa ini akan dapat kita verifikasi dan validasi. Dan ketika ini lolos, jadi tentunya nanti akan bermasalah. Karena dalam menyelesaikan pendidikan, dalam memperoleh ijazah nanti juga akan terkendala. Sehingga yang muncul karena sekarang juga menggunakan e-ijazah gitu. Dan datanya itu diambil dari Dapodik. Dan datanya diambil dari Dapodik saat pendaftaran dalam SPMB. Sehingga nanti ijazahnya orang tuanya menjadi orang lain. Betul sekali. Berarti kaitannya dengan domisili ini tidak serta-merta juga saat itu misalkan nih bulan depan mau mau mendaftar SPMB kemudian udah sekarang kita pindah kakak dulu, berarti itu udah nggak bisa ya Pak? Nggak bisa. Makanya kalau pindah kakak, jadi kakak yang diakui perpindahannya 1 tahun terakhir. 1 tahun terakhir. Sudah 1 tahun terakhir. Berarti... Kemudian kesesuaian sekarang kakak dengan ijazah. Nah, itu juga divalidasi. Kalau di ijazah umpamanya kepala keluarganya Pak Nyoman, ketika pendaftaran barangkali dia kakak menumpang, ini akan tervalidasi karena akan dipadankan dipadankan dengan data ijazah yang bersangkutan. Memang tantangan kita di panitia ya cukup berat juga ini, ya Pak. Ya. Makanya kita melibatkan unsur, tidak hanya unsur Dinas Pendidikan, kita juga melibatkan unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Berarti rule-nya sudah jelas untuk yang domisili, dalam artian kevalidan data dari sisi data ijazah dengan data kependudukan yang ada di Dukcapil ini sudah sinkron. Sudah nggak bisa diutak-atik lagi ya Pak Kadis. Ya, oke. Oke, nah kaitannya dengan domisili juga Pak Kadis. Ini kan ada nih, misal saya punya anak gitu misalkan yang saat ini mau pindah dari kabupaten lain nih, misalkan dari Kabupaten Badung. Nah, sekarang pindah ke
Tabanan. Nah ini gimana skema untuk kebijakan terkait dengan SPMB ketika terjadi hal seperti itu, Pak Kadis? Jadi pada prinsipnya SPMB sekarang jadi menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Artinya tanpa diskriminasi bahwa masyarakat yang membutuhkan pendidikan wajib diterima. Betul. Nah, wajib diterima. Ketika umpamanya perpindahan jenjang pendidikan antar wilayah, contoh dari Kabupaten Badung ke Kabupaten Tabanan. Ya. Demikian juga sebaliknya dari Kabupaten Tabanan ke Kabupaten Badung atau ke Kota Denpasar. Karena kita tahulah mobilitas masyarakat kan cukup tinggi. Ya. Diakibatkan utamanya terkait dengan pekerjaan atau ikut orang tua karena pelaksanaan tugas keseharian, yaitu profesi yang bersangkutan. Betul. Jadi untuk yang pindah keluar, jadi yang bersangkutan wajib melaporkan diri. Nah, melaporkan diri ke Dinas Pendidikan, nanti diberikan rekomendasi pindah. Nah, di rekomendasi pindah itu ada alasan pindah. Sehingga itu nanti dipakai sebagai dasar untuk mendaftarkan diri dalam sistem penerimaan murid baru ini di kabupaten lain. Ya. Demikian juga sebaliknya. Jadi ketika sekarang tamat SD-nya mungkin Pak Nyoman punya keluarga di Denpasar, kemudian karena kebetulan tahun ini akan pindah, atau nantinya barangkali akan tinggal kembali di kampung karena kemarin bekerja di Denpasar, jadi minta rekomendasi dari sekolah asal. Oke, oh berarti rekomendasi untuk perpindahan itu dari sekolah ya Pak? Dari sekolah asal mengetahui, jadi mengetahui juga dari Dinas Pendidikan Kabupaten yang bersangkutan. Oke, berarti dokumen itu sebagai bukti otentiknya bahwa si calon siswa ini akan pindah gitu ya Pak Kadis ya. Oke. Demikian halnya juga ketika masyarakat yang barangkali tinggal sementara di Tabanan atau mereka pekerja musiman, jadi pekerja musiman. Jadi untuk kakak di luar Tabanan. Kepada masyarakat yang masih memiliki kakak luar Tabanan, kemudian untuk mendapatkan pendidikan di Tabanan, kita juga buka lebar. Jadi silahkan nanti datang langsung ke pos pendaftaran SPMB Kabupaten Tabanan di Dinas Pendidikan. Jadi kita akan fasilitasi. Oh, oke. Berarti Pak Kadis, untuk yang seperti case tadi ya, artinya dari Badung mau sekolah ke Tabanan, itu dia tidak langsung mendaftar lewat sistem itu berarti ya. Jadi dia harus datang ke sekretariat ataupun ke apa namanya tadi itu posko. Posko. Ya. Oke. Jadi ini bukan kita tentunya karena inklusivitas sekolah, kemudian menghindari diskriminasi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan kewajiban pemerintah untuk mensukseskan wajib belajar 13 tahun sekarang. Jadi semua masyarakat Indonesia wajib mengikuti jenjang pendidikan dasar. Tujuan mendaftar ke dinas adalah agar tidak mengganggu. Jadi mengganggu kalau kita sistem domisili kan menggunakan KK nih, KK resmi sebagai domisili resmi. Nah, kemudian ketika tidak memiliki tidak berdomisili pada wilayah itu, jadi nantinya supaya tidak mengganggu formasi yang ada, jadi kita akan distribusikan, kita rekap, kemudian akan kita distribusikan di mana sekolah yang formasinya masih tersedia. Tentunya dengan mempertimbangkan akses pendidikan. Akses pendidikan terutama jarak antara rumah masyarakat kepada sekolah itu sendiri. Jadi kalau di yang terdekat pertama masih kosong, kita tempatkan di sana. Kemudian kalau di dekat pertama sudah penuh, kita masukkan di sekolah terdekat yang kedua, berikutnya, dan seterusnya. Oh, berarti kalau dengan jalur seperti itu dia tidak bisa menentukan pilihannya, artinya misalkan nih saya ingin di SMP 1 Tabanan, berarti dia belum pasti juga dapat di sana gitu ya Pak Kadis. Jadi ketika memang dia menginginkan barangkali di sekolah tersebut, kalau formasi masih tersedia,
ya masih memungkinkan. Ketika formasinya sudah penuh, jadi tidak mungkin di situ. Jadi ini supaya tidak mengganggu jalur sesuai dengan Permendikbud 3 tadi, sistem penerimaan yang sudah dibangun, sehingga nanti kita tidak mendahulukan yang seharusnya. Ya. Sehingga pada kesempatan ini, jadi kita akan membuka lebar, kemudian akan menyiapkan, karena di awal kita sudah perhitungkan bahwa jumlah kelulusan di Kabupaten Tabanan cukup untuk menampung pada jenjang berikutnya. SD kita siap dengan jumlah penduduk yang memiliki umur ya untuk masuk SD, ataupun yang sudah tamat TK atau PAUD. Kemudian jumlah kelulusan di SD juga dengan formasi yang tersedia di SMP, jadi sudah memenuhi, bahkan melebihi. Nah, sehingga nantinya semua masyarakat bisa diterima, termasuk di swasta. Oke. Baik, Semeton Tabanan, jadi nampaknya semakin kesini nih semakin hangat nih diskusi kita terkait dengan SPMB. Memang ini hajatan setiap tahun bagi terutama ini sebenarnya para orang tua ya Pak Kadis ya. Setiap tahun jelang kenaikan kelas kemudian kelulusan nih orang tua pasti waduh gimana nih keriuhannya untuk mengarahkan anak-anaknya dan lain sebagainya gitu ya Pak Kadis ya. Baik, Semeton Tabanan, jadi kita juga harus gini ya Pak Kadis, memastikan nih artinya dari sekian sekolah yang ada, kemudian jumlah siswa yang akan melamar di sekolah itu, kemudian memastikan juga bagaimana biar semua sekolah ini rata dari sisi jumlah siswa. Ini saya dengar-dengar sebenarnya di media sosial ini sudah viral juga ya, bahwa katanya dikunci oleh Dapodik Pak Kadis. Nah itu gimana Pak Kadis? Jadi betul bahwa perhitungan sebelum kita melaksanakan sistem penerimaan murid baru ini, jadi kita sudah melakukan analisa terkait dengan jumlah kelulusan dengan ketersediaan ruang belajar yang kita miliki. Sehingga dari ruang belajar yang tersedia, kita pastikan bahwa semua penduduk Tabanan atau semua tamatan sekolah pada jenjang bawahnya untuk jenjang atasnya kita sudah pastikan mendapatkan itu. Kemudian di luar itu tentu kita harus menghitung sekarang potensi sekolah. Jadi potensi sekolah atas ketersediaan yang pertama tentu sarana prasarana. Jadi sarana prasarana kelas tentunya di dalamnya kan ada ruang kelas, kemudian ada sarana prasarana pendukung meja kursi, demikian juga ketersediaan guru dan tenaga pendidikan. Sehingga dalam analisis awal sebelum kita melaksanakan SPMB ini sudah kita tentukan bahwa sekolah A menyiapkan sekian ruang belajar dengan batas maksimal sesuai dengan standar. Jadi kalau SMP standarisasi jumlah kelasnya maksimal 11 kelas. 11 kelas. Kemudian demikian juga isian kelas. Per satu kelasnya ya Pak Kadis? Ya, karena jumlah kelas itu nanti akan menentukan juga jumlah guru yang harus disiapkan. Gitu. Demikian juga ketersediaan dari sarana prasarana dalam satu kelas. Nah, satu kelas daya tampungnya barangkali untuk SD dari 28 sampai 32. Itu ketersediaan meja kursi dan lain sebagainya, dan luasan ruang kelas kan harus dihitung. Sehingga proses pembelajaran nanti bisa berjalan efektif. Nah, dari analisis itu terkunci dan kita usulkan melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali. Nah, kemudian dari usulan itu diinput dalam sistem data pokok pendidikan, Dapodik, sehingga itu dikunci. Sehingga tidak bisa diganggu-gugat lagi sekarang. Nah, contoh satu ruang kelas di SD yang kesiapan kita hanya untuk 28 orang, jadi nantinya dibelikan kursi ditambah nggak bisa. Jadi kita sudah tentukan atas dasar bahwa ketersediaan formasi untuk seluruh kabupaten bisa menampung. Kemudian kesiapan sekolah untuk menerima jumlah siswa.
atas ketersediaan sarana prasarana dan guru dan tenaga pendidikan. Oke, berarti untuk di Kabupaten Tabanan ini untuk jenjang SD dan SMP clear sudah akan terakomodir ya Pak Kades? Sudah akan clear. Jadi Semeton Tabanan jangan khawatir, jangan takut kehabisan sekolah, terutama negeri gitu ya Pak ya, karena semua sudah diperhitungkan, termasuk di sekolah swasta juga ya Pak ya. Betul. Oke, semua sudah terkalkulasi dengan fix ya. Jadi dipastikan semua setiap jenjang SD ke SMP gitu misalkan ini sudah pasti terserap di sekolah yang disesuaikan sesuai dengan skema ya Pak ya. Oke. Nah Pak Kadis, ini kan setiap penerimaan siswa baru ini biasanya adalah isu-isu, adalah sentilan-sentilan gitu ya, bahasa-bahasa yang mengarah pada titipan nih Pak Kadis. Nah ini biar kita clear nih dalam ngeleneng kita hari ini, kira-kira gimana itu Pak Kadis, bahwa bagaimana nih mengatasi masyarakat yang selalu paradigmanya kan mungkin aja ada ya Pak Kadis ya, ketika tidak diterima kemudian ini diterima, paling titipan dan lain sebagainya. Nah gimana nih Pak Kadis? Jadi terkait dengan upaya masyarakat itu curi-curi jalur gitu curi-curi jalur. Jadi pada kesempatan ini kami sampaikan, kami himbau, kita sudah siapkan semua. Jadi kita sudah siapkan, kita sudah jamin semua bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tabanan siap menampung semua lulusan dengan ketersediaan jumlah sekolah, kemudian jumlah rombongan belajar, jumlah kelas, jumlah rombel ya, kemudian formasi keseluruhan. Jadi kita tidak usah khawatir sebenarnya untuk tidak mendapatkan sekolah ya. Cuman dari jumlah barangkali populasi wilayah tertentu, jadi jumlah populasi wilayah tertentu, contoh di perkotaan. Kemudian jarak juga antar sekolah. Nah, kita sudah tentukan jalur domisili itu, sehingga itu saya harapkan ditaati. Jangan coba-coba untuk berusaha untuk mencuri jalur. Kemudian di luar itu tentu kalau menggunakan jasa-jasa titipan, jadi kami tidak bertanggung jawab atas oknum-oknum yang memanfaatkan situasi. Contoh, memanfaatkan untuk mendapatkan sekolah tertentu melalui jalur titipan itu. Jadi kami tidak menerima integritas, jadi seluruh panitia penerimaan siswa baru ini sudah menandatangani fakta integritas. Nah, sehingga kalau ditemukan, jadi semua akan dibatalkan gitu. Jadi semua akan dibatalkan. Nah, sehingga ketersediaan akses pendidikan yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah ini dimanfaatkan dengan baik. Kemudian sistem yang sudah dibangun dengan baik ini jadi juga harus dimanfaatkan dengan baik. Jadi taat pada sistem yang ada. Jadwal pendaftaran sudah diatur, kemudian jalur semua sudah diberikan. Untuk masyarakat kurang mampu kita harus berikan afirmasi, kemudahan. Nah, kemudian untuk memilih mereka, anak-anak, untuk memacu prestasinya sehingga memiliki motivasi untuk berprestasi. Jadi kita juga fasilitasi melalui jalur prestasi. Demikian juga perpindahan orang tua. Jadi jalur mutasi atas perpindahan orang tua ini, jadi kita juga sudah fasilitasi. Jikalau dalam jalur-jalur itu barangkali tidak memenuhi, jadi kita siapkan sekolah-sekolah yang masih tersedia formasinya. Jadi kita salurkan lewat sistem. Oke, nah sepintas Pak Kadis, bagaimana nih untuk masyarakat Tabanan yang disabilitas Pak Kadis? Ada nggak spesial nih untuk warga Tabanan yang disabilitas, mungkin bisa lewat jalur mana, atau memang dia dikhususkan barangkali ke sekolah-sekolah yang memang spesifik untuk disabilitas Pak Kadis? Jadi untuk disabilitas, karena prinsip inklusivitas pendidikan dibangun oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, jadi untuk anak berkebutuhan khusus atau disabilitas. Jadi untuk anak berkebutuhan
khusus sekaligus menggunakan jalur afirmasi. Oke, berarti untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus disabilitas itu lewat jalur afirmasi. Ya. Dan khusus untuk disabilitas, jadi Kementerian Pendidikan juga menginstruksikan kepada kami, jadi untuk memfasilitasi. Walaupun ketersediaan sekolah khusus untuk disabilitas kan di Tabanan juga sudah ada. Ya. Jadi sekolah luar biasa. Jadi atau sekolah khusus. Ketika di situ karena kami juga sudah koordinasi dengan SLB ya, karena SLB di bawah pemerintah provinsi, jadi di sana juga kuotanya terbatas. Jadi kita nanti kalau mendapatkan kesulitan di jalur afirmasi atau membutuhkan informasi khusus untuk masyarakat disabilitas, jadi silahkan berkoordinasi dengan panitia melalui posko yang ada. Kami pastikan bahwa anak-anak disabilitas, karena disabilitas itu kan ada disabilitas yang permanen, yang ABK ya, karena fisik. Sekarang juga banyak anak-anak yang dikategorikan anak kebutuhan khusus, dikategorikan ABK gitu, yang mengalami disleksia ya. Disleksia ini banyak kita di seluruh Indonesia banyak. Perkembangan teknologi ini juga mengakibatkan banyak anak-anak kita disleksia. Jadi kita akan fasilitasi. Dan data untuk anak-anak ABK khusus yang ada di Tabanan, jadi kita sudah pegang. Sudah kita lakukan pendataan. Karena anak-anak yang disabilitas, kemudian anak-anak berkebutuhan khusus ini juga harus diperlakukan khusus. Walaupun kita akui bahwa kita belum memiliki maksimal guru inklusi, guru yang khusus menangani di sekolah reguler, di luar sekolah khusus SLB tadi, yang menangani anak-anak disabilitas atau anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tetapi tentu kewajiban kami, jadi kami untuk memediasi orang tua, kemudian mengarahkan atas ketersediaan, utamanya ketersediaan guru yang memiliki kompetensi menangani anak. Jadi sudah jelas juga artinya untuk warga Tabanan yang memiliki disabilitas itu sudah dipastikan juga karena datanya sudah terkumpul. Jadi tidak mungkin serta-merta saat itu tiba-tiba disabilitas ya Pak Kadis ya. Ini kan perlu diantisipasi juga kan seperti itu ya. Ada yang mau jadi disabilitas. Karena kan kemarin ngomongin itu perkembangan anak berkebutuhan khusus ini ya kita akui, dan memang di Kabupaten Tabanan jadi kita melakukan penanganan khusus. Jadi sebagai informasi juga kepada masyarakat bahwa Dinas Pendidikan sudah memiliki unit layanan disabilitas ULD. Kira-kira bisa sedikit Pak, apa aja yang dilayani itu Pak? Jadi unit layanan disabilitas ini bertugas membentuk tim, jadi untuk menangani ketertinggalan belajar akibat kebutuhan khusus dari peserta didik atau dari murid kita. Jadi kita bekerja sama dengan Dinas Sosial, ada tenaga psikolog ya di situ. Kita juga bekerja sama dengan sekolah, sekolah khusus ya. Nantinya kita meminta bantuan sekolah khusus untuk menugaskan gurunya, walaupun tidak boleh mengganggu kegiatan reguler. Makanya operasional dari unit layanan disabilitas Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, jadi lebih banyak kita biasanya mengambil hari libur atau di luar jam pembelajaran. Jadi kita akan lakukan pendampingan karena anak-anak difabel atau anak-anak ABK ini tentu akan mengalami keterlambatan belajar. Dan ini sudah berproses selama 2 tahun ya. Kita juga sangat intens ya melakukan pendataan, kemudian melakukan penanganan terhadap ketertinggalan belajar dari anak-anak difabel atau ABK itu. Baik, jadi sudah lengkap sekali juga ini dalam artian mulai dari anak-anak yang normal sampai pada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini sudah diproyeksikan, jadi sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan dengan skema, dengan sistem ini juga agar bisa terakomodir di sekolah yang diinginkan gitu ya. Jadi Semeton Tabanan
dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis tadi itu tentunya belum lengkap nih kalau kita konfirmasi juga terkait dengan kesiapan infrastruktur digitalnya. Karena kan tadi kita ngomongin pendaftarannya adalah pendaftaran online khusus untuk SMP full online, kemudian untuk SD dibantu oleh guru yang bersangkutan atau pihak sekolahnya. Gimana Pak Kadis untuk kesiapan infrastruktur digitalnya? Bagaimana nih sampai saat ini? Jadi kesiapan infrastruktur digital, jadi kita sudah memiliki link pendaftaran. Link pendaftaran nanti bisa diklik yang di bawah. Diklik di bawah. Kalau mendapatkan kesulitan, kita sudah siapkan juga layanan. Layanan pengaduan, layanan informasi, nomor telepon Dinas Pendidikan, kemudian layanan WhatsApp, kemudian juga email yang sudah kita siapkan. Oke, jadi secara infrastruktur sudah siap, tinggal digas. Jadi semestinya sudah aman nih ya Pak Kadis ya. Oke. Semeton Tabanan. Nah, ada satu hal lagi nih, biasanya yang menjadi bulan-bulanan netizen. Ketika ada satu sekolah yang memang barangkali prestasi dari anak-anaknya di sana luar biasa, sehingga sekolah ini di branding sebagai sekolah favorit. Kemudian ketika pendaftaran siswa baru membludak, melebihi kapasitas. Nah, gimana nih Pak Kadis? Ini klasik nih sebenarnya. Semeton Tabanan, jadi pada kesempatan ini sekaligus juga saya sampaikan bahwasannya upaya pemerintah daerah melalui kepemimpinan Bapak Bupati, Bapak Dr. Iko Manggede Sanjayo, dan Bapak Wakil Bupati, Bapak Made Dirgo, tentunya terus-menerus menyiapkan sarana prasarana. Bahwasannya ada perbedaan, jadi perbedaan antar sekolah. Jadi perbedaan itu kebanyakan sebenarnya adalah perbedaan fasilitas. Fasilitas ruang belajar, fasilitas gedung. Kemudian prestasi di Kabupaten Tabanan di jenjang pendidikan dasar dari 3 tahun pelaksanaan evaluasi melalui kegiatan-kegiatan siswa berprestasi, kemudian olimpiade, kemudian kegiatan-kegiatan lain, dan lomba-lomba yang diikuti. Bahwasannya sebaran prestasi anak-anak sebenarnya di kabupaten hampir merata di seluruh kecamatan. Jadi ini menandakan bahwa tidak ada sekolah favorit. Inklusivitas pendidikan itu terbangun dengan baik. Jadi silahkan dicek di link media Dinas Pendidikan, kegiatan-kegiatan prestasi siswa itu merata. Jadi tahun lalu ada kalau SMP di SMP 1 Selbar bahkan sampai ke tingkat nasional juga. Kemudian kegiatan-kegiatan olahraga juga dari Pupuan juga banyak. Demikian juga di Baturiti. Demikian halnya juga evaluasi manajemen pengelolaan sekolah. Jadi dalam rapor pendidikan ini sekaligus juga kita sampaikan rapor pendidikan kita untuk masing-masing sekolah kita lakukan evaluasi dalam rapor pendidikan. Jadi di rapor pendidikan pengelolaan sekolah juga hampir merata. Akreditasi sekolah juga hampir di semua sekolah terakreditasi baik terakreditasi A. Sehingga atas dasar itu jadi jangan ragu-ragu. Jadi semua sekolah siap untuk mendidik masyarakat Tabanan yang membutuhkan pendidikan dasar. Sarana prasarana terus dibangun. Jadi setiap tahun kita melakukan perbaikan, penambahan, kemudian perlengkapan, kemudian alat pembelajaran juga dibangun, alat pembelajaran digital. Sekarang semua di Kabupaten Tabanan kalau minimal WiFi sudah ada. Kemudian dalam pelaksanaan asesmen juga asesmen nasional berbasis komputer juga bisa dilaksanakan hampir di semua sekolah. Kalau SMP semua sekolah gitu. Sehingga atas dasar itu tentu tidak ada ketimpangan yang signifikan. Sebenarnya ketimpangannya hanya pada luasan sekolah yang mengakibatkan gedung. Jadi kemegahan gedung bukan menjamin kualitas pendidikan itu lebih baik. Betul, gitu. Ya. Dan sebaran guru juga. Jadi dalam era kepemimpinan Bapak Bupati, jadi kita sudah mengangkat 1.500 guru P3K. Sehingga
pemerataan dan sebaran guru, jadi juga sudah bagus di Tabanan. Untuk mendukung hasil pembelajaran yang baik, kualitas pembelajaran di sekolah tentu harus didukung dengan sarana prasarana, kemudian sistem pendidikan dan guru, guru dan tenaga kependidikan. Sehingga pada kesempatan ini kesiapan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran, kesiapan pelaksanaan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan yaitu sekolah-sekolah di Kabupaten Tabanan. Jadi atas data yang kita miliki, rapor pendidikan sekolah merata di seluruh kecamatan. Sehingga tidak ada lagi sekolah yang favorit. Demikian juga prestasi sekolah, prestasi peserta didik hampir merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Tabanan. Ya. Sudah jelas juga ya, dikonfirmasi bahwa semua sekolah yang ada di Tabanan yang kaitannya dengan berhubungan dengan pemerintah kabupaten dari Dinas Pendidikan, dari tingkat SD, SMP, itu semua standarnya sudah terstandarisasi ya, ya. Tidak ada yang berkategori oh ini favorit, ini nggak favorit, ada ya. Jadi tidak ada diskriminasi istilah sekolah favorit maupun non favorit gitu ya. Okay. Karena akreditasi sekolah juga berjalan secara rutin. Setiap 2 tahun kita lakukan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional, ya BAN Provinsi Bali. Jadi semua sekolah dicek akreditasinya, standarnya. Kemudian evaluasi pelaksanaan pendidikan di masing-masing sekolah juga dilakukan evaluasi melalui rapor pendidikan sekolah. Baik Pak Kadis, ini luar biasa sekali diskusi kita, obrolan kita pada kesempatan hari ini, dan tentunya ini juga menjadi salah satu media informasi pada para calon siswa ataupun bahkan orang tua ataupun wali kaitannya dengan penerimaan murid baru. Nah, di akhir nih Pak Kadis, di akhir barangkali apa nih pesan ataupun hal-hal yang paling penting kaitannya dengan yang ingin Bapak Kadis sampaikan kepada orang tua kaitannya dengan agar tidak terjebak dalam praktik-praktik yang tidak sehat dalam sistem SPMB ini Pak Kadis. Ya. Jadi kepada semeton Tabanan, utamanya para orang tua, demikian halnya anak-anakku semua, jadi jangan terjebak oleh informasi yang tentunya nanti merugikan diri sendiri dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru. Jadi jangan memaksakan diri untuk masuk ke sekolah yang memang sudah penuh, gitu. Nanti akan berpengaruh juga kepada kelanjutan. Jangan sampai nanti pada saat di akhir, jadi di akhir di ijazah, karena sekarang digitalisasi di bidang pendidikan sangat luar biasa, cepat dan terus berubah, yang sampai nanti berisiko di akhir pendidikan. Kemudian di luar itu jangan tergiur, jadi oleh oknum-oknum yang memanfaatkan situasi, barangkali mencari keuntungan untuk mencari sekolah tertentu sesuai dengan barangkali minat atas dasar cara pikir yang salah bahwa ada sekolah favorit itu. Bahwasannya semua sekolah di Kabupaten Tabanan jadi sudah memiliki standarisasi. Kemudian proses pembelajaran kita juga memiliki standarisasi pembelajaran. Pembangunan baik itu SDM, tenaga pendidik ya, guru terus berlangsung. Demikian juga penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan pendidikan. Kita yakinkan bahwa di Kabupaten Tabanan jadi semua sekolah siap untuk mendidik masyarakat Tabanan dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Tabanan. Nangun Satketi Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Tabanan era baru yang aman, unggul, dan madani. Sehingga lembaga pendidikan nanti kita harapkan bisa secara merata menghadirkan generasi unggul Kabupaten Tabanan, generasi yang kompetitif, yang siap bersaing nanti di masa depan, baik melalui jenjang pendidikan berikutnya atau masa depan masyarakat Tabanan pada dekade kita yang akan datang.
Baik, Semeton Tabanan dan juga tentunya Pak Kadis, terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan beliau yang luar biasa, karena beliau punya peran strategis di Tabanan untuk menentukan arah kebijakan daripada bidang pendidikan di Kabupaten Tabanan. Dan tentunya sekali lagi kami dari tim mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Kadis sudah bersama kita di acara Ngeleneng Ngorte Lala Lele Ngalih Beneng. Nah, Ngorte Lala Lele Ngalih Beneng. Sambil kita nyeruput kopi. Ya, ini kopinya dari Pupuan kayaknya, kopi Tabanan juga. Cuman dibuatkan di sini. Oke. Wih, luar biasa sekali kopinya Pak Kadis. Oke, tim silakan. Barangkali tim silakan. Timnya juga silakan ngopi. Di belakang layar silakan ngopi. Baik, terima kasih juga kepada tim utamanya Kominfo, Pak Kadis Kominfo dan jajaran, jadi tim Kominfo. Jadi malam ini kita memberikan sosialisasi ya kepada masyarakat, kemudian membangun kesadaran, kemudian membangun kondusivitas pelaksanaan SPMB. Betul. Jadi suksesnya SPMB adalah sukses bersama. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan dinas pendidikan saja. Kemudian juga peran masyarakat juga penting. Kemudian untuk pengawasan ya pelaksanaan SPMB, kita juga di dinas pendidikan bekerja sama dengan lembaga pengawas seperti aparat pengawas internal pemerintah APIP. Nah, demikian halnya juga Ombudsman RI. Nah, kita mengajukan surat kepada Ombudsman RI, perwakilan Provinsi Bali untuk melakukan pendampingan juga. Demikian juga dengan lembaga pengawas pemerintah, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Tabanan melalui Komisi 4. Dan saat ini juga gencar pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Sehingga mari kita sukseskan supaya kita di Kabupaten Tabanan bisa melaksanakan sistem penerimaan murid baru ini dengan baik. Baik, mungkin terakhir Pak Kadis. Jadi ini benar-benar diskusi terakhir kita. Jadi untuk mengantisipasi simpang siurnya informasi kaitannya dengan skema SPMB ini, barangkali Pak Kadis bisa mempertegas agar tidak nanti nanyanya ke salah tempat, tentunya nanti solusinya juga akan salah kan itu ya Pak Kadis ya. Nah, mungkin Pak Kadis bisa mempertegas kembali pada masyarakat Tabanan, Semeton Tabanan, ketika ada pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas, mungkin bisa dipersilakan Pak Kadis barangkali kemana. Seperti tadi ada posko, kemudian ada jejaring media yang sudah disiapkan. Nah ini barangkali bisa dipertegas kembali Pak Kadis. Ya, baik bagi masyarakat. Jadi yang menemukan kendala, permasalahan terkait dengan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru di Kabupaten Tabanan, jadi Dinas Pendidikan sudah menyiapkan petugas, juga sudah menyiapkan posko pelayanan SPMB. Tempatnya di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, itu di belakang kantor Bupati Tabanan. Semua sudah tahu ya. Kemudian secara daring juga kita bisa menggunakan line telepon. Jadi line telepon melalui 0361 810 796. Kemudian melalui WhatsApp untuk SD 081 557 40504. Untuk SMP 085 85 78 77 336. Atau melalui website lapor.go.id. Bisa juga melalui email distiktabanan.smp@gmail.com. Ya, nanti ada di bawah di sini. Baik Pak Kadis dan juga Semeton Tabanan, kita sudah ada di penghujung
obrolan kita dalam acara Ngelenang, Orte Lala Lili, Ngalih Benang. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada Pak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan yang sudah bersedia untuk kita ajak ngobrol-ngobrol pada kesempatan hari ini. Terus semua Pak Kadis. Nggih, terus semua Pak Man. Semua sampun rawuh niki malam-malam. Semeton Tabanan, acara Ngelenang kita hari ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan. Saya, Manwidi, selaku pengantar acara pada kesempatan hari ini, undur diri dari Ruang Maya Semeton Tabanan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera dan rahayu untuk kita semua.